Suaranya tolong dikondisikan. Mudah-mudahan setelah pembacaan ayat suci Al-Quran barusan, pembelajaran kita hari ini berjalan sesuai dengan rencana dan berjalan sesuai yang kita harapkan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk kelas ini apakah ada yang tidak hadir? Ada Kak. Hah? Ada Kak. Ada? Ada. Rahman. Siapa lagi? Baiklah, untuk absensi nanti kakak cek kembali ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Tujuan kalian datang ke sekolah ini buat apa? Hah? Buat belajar kan? Iya. Jadi, tolong kepada Ananda semua, siapapun guru yang berada di depan Ananda, tolong hargai. Jangan bersikap seolah-olah kalian itu yang paling benar. Kalian sendiri, tujuan kalian ingin ke sekolah hanya untuk belajar, tidak untuk main-main dan tidak untuk menghabiskan uang orang tua kan? Hah? Tidak kan? Jadi tolong, guru siapapun itu kalau sudah berada di depan Ananda, tolong hargai. Bisa dipahami? Tidak ada yang tertawa-ketawa. Fauzi, bisa? Nah, Ibu akan membahas terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Bahwa materi kita hari ini mengenai apa? Masa kejayaan Islam. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kita itu harus memahami bagaimana sejarah masa kejayaan Islam. Yang kedua,
Periode Habibie. Hari ini kita belajar apa? Ya. Jadi tolong perhatikan Ibu. Periodisasi sejarah Islam. Periode itu merupakan tahap-tahap prosedur. Sejarah Islam itu kan tidak langsung pada masa kejayaan, itu ada tahap-tahap dan ada prosedur-prosedurnya. Itulah periodisasi sejarah Islam. Nah, yang pertama itu periode klasik. Ada yang tahu apa itu periode klasik? Apa? Periode klasik itu merupakan periode pertama atau periode awal yang dimulai semenjak dari Nabi Muhammad SAW sampai runtuhnya kerajaan Bani Abbas di Baghdad. Pada periode ini ditandai dengan upaya perintisan perkembangan kemajuan umat Islam. Ya, ditandai dengan munculnya upaya perintisan perkembangan kemajuan. Puncak pertama peradaban Islam itu pada tahun, perhatikan ke depan, itu pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Ya. Nah, periode klasik ini diwakili siapa? Hah? Periode klasik ini diwakili oleh kekhalifahan Nabi Muhammad SAW. Tepatnya itu berada di Haramain atau Mekah dan Madinah. Tidak hanya sampai di sana, bahwa periode klasik ini terdapat dua fase penting. Itu fase apa saja? Fase yang pertama itu fase ekspansi, integrasi. Yang kedua fase disintegrasi. Nah, kalau fase ekspansi dan integrasi itu merupakan fase yang berada di bawah pimpinan kekhalifahan. Sehingga pada saat itu Islam mengalami perluasan dan perkembangan. Sampai Islam itu meluas ke bagian barat, yaitu ke bagian Afrika Utara, lalu menyebar lagi ke Spanyol, lalu sampai ke Persia. Ya. Nah, baru sampai ke bagian India. Itulah penyebaran Islam pada masa kejayaan Islam itu. Paham? Yang kedua fase disintegrasi. Fase disintegrasi itu fase apa? Di buku paket pun ada. Coba perhatikan. Fase disintegrasi itu merupakan fase di mana Islam itu mengalami perpecahan dan kemunduran, sehingga terbentuknya kerajaan Baghdad. Ya. Nah, yang diakibatkan oleh tentara Hulagu pada saat itu, yaitu pada tahun 1258 Masehi. Itulah mengenai periode klasik. Apakah Anda paham mengenai periode klasik ini? Fauzi, yakin paham? Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan ditanyakan. Jika kalian tidak paham, boleh Ibu akan mengulang kembali. Paham? Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian periode pertengahan. Periode pertengahan itu merupakan periode kemunduran umat Islam. Yang pertama itu fase kemunduran, yang kedua fase
maksudnya bahwa Islam itu mengalami perpecahan dan kemunduran yang semakin meningkat. Nah, sehingga pada saat itu juga Islam itu terbagi. Ya, Islam itu terbagi. Ada di bagian Arab. Di bagian Arab itu apa? Irak. Hah? Apa? Irak, Suriah, Palestina, Mesir, Afrika Utara, lalu Mesir. Mesir ini sebagai pusat. Sedangkan yang pembagian keduanya itu di bagian Persia. Di bagian Persia ini terbagi lagi, yaitu bagian Balkan. Setelah Balkan apa? Asia Kecil, Asia Tengah, lalu iya, lalu Iran, Balkan. Iran itu sebagai pusat. Nah, dalam periode pertengahan ini itu terdapat dua. Yang kedua itu fase 3 kerajaan besar. Siapa 3 kerajaan besar yang dimaksud di sini? 3 kerajaan besar yang dimaksud di sini siapa? Yaitu yang pertama itu kerajaan Utsmani. Kerajaan Utsmani tepatnya di Turki. Yang kedua itu kerajaan Safawi, tepatnya di Persia. Yang ketiga itu kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal itu tepatnya di India. Nah, di masa kemajuannya 3 kerajaan ini memiliki masing-masing kerajaan yang besar, yang terbuat dari literatur serta arsitek-arsitek yang indah. Dan juga pada saat itu mereka membangun masjid-masjid dan bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Sehingga pada masa itu Islam juga berkembang. Itu di masa kemajuannya. Selanjutnya itu di masa kemundurannya. Kalau di masa kemundurannya itu tiga kerajaan besar ini mengalami kekalahan. Bahwa yang pertama kerajaan Utsmani ini dikalahkan, mendapatkan kekalahan dan hancur itu di bagian Eropa. Sedangkan kerajaan Safawi mereka itu dihancurkan dari serangan-serangan suku bangsa Afgan. Sedangkan kerajaan Mughal itu mereka mendapatkan serangan-serangan dari raja-raja India. Paham? Yakin? Paham? Nanti kita akan ibu ujikan ya. Kalau benar-benar paham. Selanjutnya kita masuk ke periode modern. Apa itu periode modern? Hah? Periode modern itu merupakan periode kebangkitan umat Islam. Di mana umat Islam itu sadar bahwa perlunya umat Islam itu sadar bahwa di bagian barat telah timbul peradaban yang lebih tinggi. Karena itu para pemimpin-pemimpin dan para raja-raja mereka berusaha untuk meningkatkan mutu Islam. Nah, lalu pada periode modern ini terdapat lagi 2 periode. Itu periode apa saja? Yang pertama periode kebangkitan awal. Yang kedua periode kebangkitan kedua.
atau Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa itu seperti bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu, bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Sedangkan pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan, ekonomi, arsitektur, sosial, dan bidang militer. Nah, itulah pada masa kejayaan Islam. Bahwa masa kejayaan Islam ini terjadi pada tahun 1200 berapa? Dari 650 sampai 1250. Itu masa kejayaan Islam itu terjadi pada tahun itu. Nah, lalu periode ini disebut dengan periode klasik karena periode ini adalah periode yang pertama. Pada masa kejayaan Islam ini juga terdapat dua kerajaan besar. Itu kerajaan apa? Kerajaan Umayyah dan Abbasiyah atau Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Nah, pada masa Bani Umayyah, bahwa perkembangan Islam itu ditandai dengan meluasnya kekuasaan Islam, serta mereka membangun apa? Pusat dakwah Islam. Mereka itu membangun bangunan sebagai pusat dakwah Islam, serta pada masa itu mereka itu mengembangkan ilmu apa saja itu? Yaitu ilmu bidang keagamaan, politik, ekonomi, ilmu bangunan, lalu sosial dan militer. Sedangkan pada masa Abbasiyah itu ditandai dengan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan, ekonomi, arsitektur, sosial dan militer. Itulah pada masa kejayaan Islam. Coba kalian perhatikan ke depan.
sudah melihat kan secara langsung bagaimana masa kejayaan Islam itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Tokoh-tokoh masa kejayaan Islam siapa saja? Hah? Itu ada 5 tokoh. Yang pertama itu Ibnu Rashid, yang kedua Al-Ghazali, yang ketiga Al-Kindi, yang kedua Al-Farabi, yang kelima Ibnu Sina. Yang pertama Ibnu Rashid. Fauzi, coba bacakan. Nama lengkapnya Al-Walid Muhammad Ibnu Rashid, lahir di pada tahun dan wafat di pada tahun 3, beliau menulis berbagai macam buku.
Nah, selanjutnya Al-Kindi. Dimas, coba baca. Dari mereka. Dari nama Al-Kindi maksud cendekiawan Muslim pada produktif hasil karya. hasil karya Al-Kindi. Kalian bikin di buku latihan atau kakak panggil satu-satu menyimpulkan? Tulis capek. Tugas kesimpulan itu dikumpul tugas individu tentang materi-materinya. Setiap pertemuan harus ada tugas termasuk ikut. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan kakak boleh aja. Aku? Ada pengen. Suaranya dikondisikan. Pertanyaan pertama. Siapa yang dapat menjelaskan bagaimana periode klasik? Menurut pemahaman Ananda. Periode klasik adalah periode pertama. Masa Siapa yang dapat menjelaskan akan dapat kasih hadiah? Coba semua. Coba. Suara Robi. Akhir. Satu, fase ekspansi. Kedua, fase disintegrasi. Kalau fase ekspansi itu fase apa? Bisa. Fauzi.
periode klasik. Hah? Ini deh. Apa? Dua kan? Oh, ini dia nak tadi. Ini pertama. Aku ada bisa. Bisa kalau baca bisa. Kalau dibaca anak TK Berarti bisa. masih pertama untuk pasti itu pasti dikasih nanti Pada ekspansi dan ganti pertanyaan. Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa yang bisa menjelaskan sejarah masa kejayaan Islam? Itu simpel, ada beberapa. Jadi kan. Dahulu Umayyah. Daulah Umayyah dan Daulah Mati dulu. Abbasiyah. Baiklah, hanya sampai di sana materi pembelajaran kita hari ini yang tadinya mengenai masa kejayaan Islam. Nah, untuk tugas selanjutnya, tolong Ananda kumpulkan tugas kesimpulan per individu yang kita bikin tadi. Ya. Nah, untuk kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini, yang pertama tentang masa kejayaan Islam. Nah, poin yang pertama tadi itu periodisasi klasik. Periode klasik atau yang pertama periodisasi sejarah Islam. Nah, periodisasi sejarah Islam itu terbagi tiga. Itu periode klasik, periode pertengahan, yang ketiga periode modern. Ya. Nah, yang kedua itu masa kejayaan. Masa kejayaan itu ada terbagi dua lagi, itu eksternal dan internal. Nah, lalu lanjut ke tokoh-tokoh masa kejayaan Islam. Tokoh-tokoh masa kejayaan Islam itu siapa saja? Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Sina, Al-Ghazali. Nah, itulah tokoh-tokohnya. Untuk minggu depan jangan lupa dikumpul materi kesimpulan kita hari ini. Materi kesimpulan dari materi kita hari ini. Jadi minggu depan diharapkan semua hadir
غايب ليه ما تسأل أحبابك اللي يحبونك ويناموا الليل لعيونك. أنا بفكر فيك تبعد عني وتنساني، محتاجة